Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Om Son dalam pembahasan matematika. Kali ini saya bahas tentang limit trigonometri ya gitu. Cuman ini bentuknya nggak wajar dan kalau dikerjain dengan cara biasa pasti panjang ya. Saya memang rencana mau membahas pakai cara biasa supaya orang yang penasaran tahu nih ini gimana sih caranya pakai trigonometri beneran gitu ya. Nah, baru nanti cara kedua saya akan bahas dengan cara yang gampang-gampangnya aja ya. Nah, sekarang ini ya, kita tahu ada sebuah rumus sin 3x ya. Sin 3x itu adalah 3 sin x min 4 sin pangkat 3x ya. Rumus ini memang tidak ada di di rumus standar ya, adanya sin 2x, cos 2x dan sebagainya ya. Untuk membuat sin 3x ya ubah aja menjadi sin 2x ditambah ditambah x gitu ya. Nah, nanti diuraikan pakai sin, cos, kosin dan seterusnya diutak-atik sehingga akan jadi rumus seperti ini gitu ya. Tapi saya nggak akan menurunkannya di sini karena saya fokus ini aja. Nah, sekarang ini ya, terserah sih, ini saya anggap sebagai sin x nya boleh, saya anggap sebagai sin 3x nya boleh kayak gitu. Anggap ya ini sebagai sin 3x. Nah, berarti nanti gini, rumus ini saya ubah menjadi sin x sama dengan, jadi ini x nya saya ganti x per 3 ya, maka nanti akan menjadi 3 sin, ini jadi sepertiga x min 4 sin pangkat 3 sepertiga x ya, gitu ya. Oke, nah sekarang limit yang ada di soal ini saya anggap hasilnya adalah m ya. Artinya nanti limit x mendekati 0 jadi x sin x nya menjadi 3 sin sepertiga x min 4 sin pangkat 3 sepertiga x gitu ya, dibagi x pangkat 3, ini hasilnya adalah m ya. Nah itu. Nah berarti nanti ini saya saya buka kurung, limit x mendekati 0 x min 3 sin sepertiga x ditambah 4 sin pangkat 3 sepertiga x itu per x pangkat 3 sama dengan m ya. Kemudian ini saya pecah jadi 2, yaitu nanti menjadi limit x mendekati 0 ya, x dikurangi 3 sin sepertiga x per x pangkat 3 ya, ditambah 4 sin pangkat 3 sepertiga x per x pangkat 3 itu. Nah sekarang gini ya, ini untuk yang kiri saya lakukan pemisalan aja ya. Ini saya ganti apalah y sepertiga x, anggap aja y, berarti x sama dengan 3y. Kalau x nya mendekati 0 atau ibaratnya x nya saya isi 0, maka y nya juga sama dengan 0, artinya nanti y pasti akan mendekati 0 juga. Berarti limit yang ada di atas ini bisa kita tulis menjadi limit y mendekati 0, khusus yang ini aja ya, yang ini enggak sih, tetap x ya, x nya ganti 3y dikurangi 3 sin y per x pangkat 3 ya. X nya adalah 3y ditambah yang ini limitnya sendiri karena nggak akan saya ganti y, limit, kalau mau pakai y juga nggak apa-apa sih sebenarnya, limit y mendekati 0 gitu, atau ya boleh lah, nggak apa-apa, yang penting ketemu lah. Sin pangkat 3y
per yang bawahnya adalah 3Y pangkat 3. Nah, gitu kan? Maka akan menjadi limit Y mendekati 0. Ini kalau 3 keluar, yang di dalamnya Y dikurangi sin 3Y, sin Y. Nah, per 3Y dipangkatin 3, maka akan menjadi 27Y pangkat 3 tambah limit Y mendekati 0. Nah, ini pangkat 3 nya bisa ditulis jadi 1 kan, sin Y per 3Y pangkat 3 ya, gitu. Nah, per 3 di sini bisa ditulis per 3 ya. Gitu ya. Nah, ini 3-nya keluar, 27 juga keluar ya. Dikali limit Y mendekati 0, Y dikurangi sin Y per Y pangkat 3 tambah limit Y mendekati 0. Ini kan sepertiga dikali sin Y per Y pangkat 3. Gitu deh. Jadi nanti ini 3/27 itu berarti 1/9. Nah, limit ini sebenarnya sama persis dengan di soal, hanya beda X sama Y ya. Berarti hasilnya sama kan? Yang di soal sudah kita misalkan M gitu. Ditambah yang ini 1/3, limit sin Y per Y ini pasti 1 ya, dipangkatin 3 sama dengan M ya. Maka saya dapat 1/9 M tambah 1/27 sama dengan M. Biar enak, kiri kanan saya kali 27 menjadi 3M tambah 1 sama dengan 27M gitu. Kelihatannya ada hitungan yang sedikit salah ini ya. Tadi perasaan ada 4-nya. Nah, ini 4 sin pangkat 3 sepertiga X ya, berarti di sini dikali 4 ya. Ini 4-nya ada di sini, dikali 4 ya. Berarti ini ada 4-nya. Berarti ketika saya kali 27 ini adalah 4. Maka 27 pindah ke kiri jadi min 24M sama dengan min 4. Maka M sama dengan 4/27. Bukan 24. 4/24 berarti 1/6. Ini berarti limit X mendekati 0, X dikurangi sin X per X itu hasilnya adalah 1/6 ya. Nah, namun kalau pengen cepet ya sebenarnya nggak usah pakai ini ya, kalau hanya sekedar pengen ketemu jawaban. Tapi intinya kita tahu limitnya seperti ini, tetap aja bisa pakai cara-cara yang begini ya. Jadi ini bisa ditulis limit X mendekati 0, X dikurangi sin X dibagi X pangkat 3. Seandainya 0 masuk sini, otomatis ini 0/0. Nah, kalau 0/0 ada cara yang gampang, biasanya metode L'Hopital. Metode L'Hopital itu berarti atas diturunkan sendiri, bawah turunkan sendiri. Turunan dari X adalah 1, turunan sin X adalah cos X, dibagi yang bawah 3X kuadrat ya. Cara yang paling gampang 1 min cos biasanya diganti setengah X kuadrat dibagi dengan yang bawah 3X kuadrat ya. Berarti 1/6. Sama kan hasilnya ya gitu. Namun kalau penghobi turunan ya boleh aja turunkan lagi ya. Kenapa boleh? Karena ini masih 0/0.
Kalau masih per 0 per 0, silakan kalau mau pakai turunan lagi ya, pakai L'Hopital lagi. Jadi limit X mendekati 0, turunan 1 adalah 0. Turunan cos yaitu min sin. Kalau dikali min jadi sin X. Dibagi yang bawahnya 6X ya. Sin X biasanya bisa diganti X, yang bawah 6X ya, berarti 1 per 6 gitu. Boleh nggak pakai turunan lagi? Boleh. Ini misalkan pengen diturunkan lagi, ini kan masih 0 per 0 juga ya, sin 0 adalah 0, 6 kali 0 ya 0. Kalau mau pakai turunan ya turunkan aja ya, sehingga nanti menjadi limit X mendekati 0, turunan sin adalah cos, turunan 6X 6 ya. Kalau disubstitusi cos 0 adalah 1 ya per 6, tetap hasilnya 1 per 6 ya, pakai cara apapun ya. Boleh nggak turunkan lagi? Ini sudah tidak boleh karena sudah bukan 0 per 0 ya, sudah langsung 1 per 6. Oke, demikian tadi ulasan dari saya tentang limit X mendekati 0, X min sin X. Mudah-mudahan bisa dipahami dan menambah khasanah ilmu pengetahuan kita ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Saya Om Son undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.